ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Iya, ada lagi yang menyebutkan. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dari Urwah. Nabi berkata tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab. Dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi SAW. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi. Di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian. Maksudnya dari kebaikan, semuanya adab. Kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya, tapi diberi bi'ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Iya, telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid. Katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin. Disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya. Ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan, ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu. Dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir enggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Dan itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat. Tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama. Dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Iya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan?
bukan hujjah dalam syariat. Baik, jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya. Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab, saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, Masya Allah ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabiut tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Dan yang terakhir, di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama. Tapi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i? Hah? Saya misalnya punya saudara. Ya. Lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu. Itu tabiat namanya. Tabiat. Itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik.